سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa Kenapa belum disapu? Sendal gak dirapihin. Sudah gak mau bersih-bersih musola? Mau. Kalau iya, saya bilang sama Bang Apoy. Emang Bang Apoy call center, ente ngadu-ngadu, hah? Ntar juga kita bersihin, sabar bro. Sekarang Jangan bikin emosi ya, lagi puasa ya. Lagi puasa nih. Netelan nih. Nanti. Kenapa lagi? Astagfirullahaladzim, Wan. Ana dengar suara tuh anak makin lama makin semena-mena. Kayak company. Iya, benar. Kita ini dijajah loh. Iya. Luar dan dalam. Allah. Apa ini? Tommy, Pak. Hah? Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mas Tommy, tadi saya sempat ke Pasar Genjing, tapi Mas Tommy nggak ada di sana. Ternyata begitu saya sampai rumah ini udah habis berantakan. Diacak-acak sama Digo dan teman-temannya. Maaf nih, Pak ya. Apa saya langsung ketemu Digo aja, Pak? Jadi biar... Oh, nggak usah. Biar itu jadi sepenuhnya tanggung jawab saya. Tanggung jawab gimana, Pak? Urusan ini sepenuhnya biar jadi tanggung jawab saya, Mas Tommy. Jadi Mas Tommy nggak usah pikirin masalah uang yang 8 juta. Ya, biar jadi urusan saya. Dan keluarga kami yang akan mengatasi Digo dan teman-temannya. Tenang aja, Mas. Nggak bisa begitu juga kali, Pak. Nggak apa-apa, Mas Tommy. Tenang aja, ya. Mas Tommy udah dulu ya. Ini saya masih beres-beres rumah. Masih berantakan, ya. Kok jadi gini ya? Bapak kok gitu ngomongnya? Nggak apa-apa, Bu. Kita coba cara baru. Siasat baru. Waalaikumsalam. Kalian tuh masih pada di sini, nggak ke musola? Katanya Kang Pang udah datang. Iya tahu, memang Bang Fang ada di musola. Cuma perkaranya itu Koreng ada di situ lagi Mbak Omong sama Bang Faang. Memangnya kenapa? Siapa malas nah? Soalnya itu kan Koreng kau tahu sendiri. Omongnya kan selalu isinya omong kosong. Mama baru kakak Fang lagi. Terlalu baik sama si Koreng itu. Pakai didengarin dia lagi. Shh, ingat, nggak kau tomah. Semoga Bang Fang tidak masuk dalam perangkapnya Koreng lah. Amin. Amin. Amin juga. Saya udah minta maaf ke beberapa orang yang dulu pernah ngezolimin, Bang. Tapi ada yang nggak mau maafin Ngai. Ngai jadi kepikiran gimana caranya biar Ngai dimaafin. Diki nggak mau maafin Ngai, Bang. Memaafkan kesalahan orang itu bukan hal yang mudah, Kang. Apalagi kesalahannya itu membekas di hati. Itu pasti susah banget. Butuh kelapangan hati, keluasan hati. Dan itu memang bukan kerjaan yang mudah. Jadi, ini harus gimana, Bang? Ya, kalau saran saya sih, Kang, Akang terus istiqomah berbuat baik, terus minta maaf sama Diki. Gimana pun caranya, minta maaf sama orang yang memang kita sudah menzolimi dia.
Dan doakan Diki, mudah-mudahan Diki juga dilembutin hatinya sama Allah. Insya Allah, Bang. Ngai juga masih ada banyak beberapa orang yang Ngai harus minta maaf. Ya, bismillah, niat kamu tuh udah baik, Kang. Ingat satu hal, Kang. Kalau kita punya dosa sama Allah, kita langsung minta maaf sama Allah dan insya Allah bakal diampuni sama Allah. Tapi kalau kita punya dosa sama manusia, Kang, selama kita tidak minta maaf sama manusia tersebut, Allah tidak akan mengampuninya, Kang. Makanya biar hati tenang, terus coba gimana caranya tetap minta maaf sama Diki, minta maaf sama orang-orang yang memang kita sudah berbuat salah sama mereka. Biar hati kita tenang, biar jalan hidup juga tenang. Ya. Iya, Bang. Makasih, Bang. Salut gua, Tur. Act-nya Bang Koreng emang hebat. Iya, Nang. Bang Koreng mulai mendekati orang-orang penting makmur dan kencing, Tur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak belum pada ngumpul, Bang? Belum nih, Kang. Bagaimana kalau gue yang manggilin, Bang? Boleh, Kang. Terima kasih. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir warga di sini baik-baik saja. Suka tolong-menolong dan rukun. Ada apa sih? Tanya-tanya kamu. Mau ngasih sumbangan? Kalau mau ngasih sumbangan, saya pikir nggak usah banyak pertanyaan. Kasih aja seikhlasnya. Saya pikir begitu. Punya saya itu. Udah deh, kamu mau nyumbang apa sih? Insya Allah sajadah. Saya pikir uang. Tapi kamu ada apa sih dengan Nelly itu? Hah? Saya lihat kamu sering ngobrol. Ya bagus dong. Kalau Pak Mirza udah ngomong kayak begitu, berarti lu kagak perlu ngasih uang sisanya yang 8 juta. Ya kan? Bagus dong. Iya, bener omongan lu. Cuman aneh aja, Vi. Soalnya ini kan masih tanggung jawab gue. Ya mungkin Pak Mirza udah pegang uangnya. Vi, ini bukan masalah Pak Mirza pegang uang apa kagak. Nih, kalau dirunut-runut dari masalahnya, tetap ini masalahnya berawal dari gue. Dan ini tanggung jawab gue. Tanggung jawab gue belum kelar, Vi. Astagfirullahaladzim. Maaf. Silakan. Silakan. Ada yang bisa dibantu? Jangan sok. Situ ndak akan bisa bantu. Ini masalahnya berat. Mungkin situ bisa bantu. Anu. Akang-akang, saya sudah membuka Al-Quran. Ini surat Asy-Syura ayat 37 sampai ayat 40 yang akan kita baca. Dan saya kangen banget sama suara Kang Untung nih. Kang Untung bisa baca suratnya? Alhamdulillah. Baiklah, kalau Bang Faang memaksa. Alangkah baiknya Bang Faang aja.
Alhamdulillah. Sok bangga Kang. Ya udah tuh saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rejeki yang kami berikan kepada mereka. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zolim, mereka membela diri. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zolim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akang-akang, ada satu hal yang sangat penting yang Allah ajarkan di Al-Quran di ayat ini. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan dari kejahatan adalah kejahatan yang sama. Ketika kita berbuat jahat, jangan sampai orang lain membalas kejahatan sama kita juga. Atau jangan sampai kita pun dibalas kejahatan kita nanti di akhirat sama Allah. Ketika ada orang yang berbuat jahat, kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ketika ada orang yang berbuat jahat sama kita, kata Allah, memaafkan itu lebih baik. Dan membalas kejahatan itu dengan kebaikan itu paling utama, kata Allah. Apabila ada saudara kita yang berbuat salah sama kita, ketika dia meminta maaf sama kita atas kesalahannya, memaafkan kesalahannya itu lebih baik ketimbang kita menganggap dia musuh, mengacuhkannya, apalagi tidak memaafkannya. Ingat Kang, memaafkan itu lebih baik dan lebih utama di sisi Allah. Maaf, Bang Fang, boleh saya tanya? Bagaimana sudah kalau ada orang yang sudah minta maaf dan juga mengakui bahwa dia mau tobat, tapi kenyataannya dia cuma berpura-pura, nah itu bagaimana cara? Kita tidak pernah bisa menilai hati orang. Ketika ada orang yang minta maaf sama kita dan ternyata dia pura-pura, itu urusan dia sama Allah.